Siklus kemenangan is coming, artinya siklus kemenangan telah datang, sudah datang, sedang datang atas kita. Amin. Di manakah posisi Bapak Ibu sekalian? Pastikan di siklus kemenangan. Karakteristik orang yang berada di siklus kemenangan. Jadi ciri orang yang berada dalam siklus kemenangan itu bagaimana? Nah, sudahkah saya dan Bapak Ibu ini berada di siklus kemenangan? Yang pertama, hidup bersorak-sorai karena Tuhan. Sorak-sorainya karena Tuhan. Nek orang duit sorak-sorai ora? Sorak-sorai. Nek wetenge ngeleh sorak-sorai ora? Sorak-sorai. Karena hidup bersorak-sorai karena apa? Tuhan. Penyebab kita sorak-sorai, penyebab kita bergembira, penyebab kita bersukacita karena Tuhan. Bukan karena keadaan yang kita lihat, kenyataan yang terjadi, tapi sorak-sorai karena unsur ilahi. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Amin. Bersorak-sorai, bersukacita karena apa? Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Orang yang bergembira karena Tuhan itu akan stabil sukacitanya, sorak-sorainya, gembiranya. Tapi kalau orang itu sukacitanya, bersorainya karena keadaan, orang itu labil. Nek dompetnya kandel, sorak-sorai deh, hore puji Tuhan. Tapi giliran dompetnya tipis, meringis. Artinya sukacita kita tergantung oleh keadaan, bukan tergantung oleh Tuhan. Nah, orang yang berada dalam siklus kemenangan itu sukacitanya, sorak-sorainya karena Tuhan. Sukacita Bapak Ibu karena Tuhan atau karena keadaan? Jadi mari kita bangun sebuah gaya hidup yang bersorak-sorai karena Tuhan. Bangun gaya hidup. Bangun itu artinya tidak hanya sekali. Namanya membangun itu sampai jadi. Benar enggak? Jadi kehidupan kita ini harus dipenuhi dengan sorak-sorai karena Tuhan, bukan karena keadaan. Sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kurang apa kita bersorak-sorai? Kenapa kita nggak bersorak-sorai? Apa alasannya kita nggak bersorak-sorai? Lawang tangan kanan Tuhan. Sudah tangan pakai kanan lagi. Bukan tangan saja loh, tangan kanan. Artinya memang spesial. Tuhan itu membuat keperkasaan dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan memang khusus melakukan keperkasaan buat kita. Itulah alasannya kita bersorak-sorai. Itulah alasannya kita bersuka cita. Amin. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Dengan kata lain, ciri orang benar adalah sorak-sorai. Orang Kristen belum tentu benar, tapi orang Kristen yang benar ditandai dengan sorak-sorai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi kehidupan yang harus kita jalani. Jadi jangan berkata saya berada dalam siklus kemenangan kalau kita nggak bersorak-sorai. Jangan bilang aku sudah dipindahkan Tuhan dari gelap menuju terang Tuhan yang ajaib, dari kekalahan menuju siklus kemenangan, kalau kita belum sorak-sorai. Kalau hanya kita rajin ke gereja, belum menjadi ukuran kita ini orang
orang yang berada di siklus kemenangan. Katakan amin. Karakteristik orang yang berada dalam siklus kemenangan yang kedua adalah hidup penuh berkat. Katakan dengan saya, hidup penuh berkat. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Hujan awal itu adalah hujan di mana menyuburkan tanah. Tanahnya kembali gembur dan siap ditaburi benih. Nah, hujan awal itu bicara tentang berkat yang dicurahkan untuk bangsa Israel. Berkat yang dicurahkan kepada kita. Amin. Terus, dan diturunkannya kepadamu hujan dan pada akhir musim seperti dahulu. Bukan saja awal musim, tapi di akhir musim. Hujan awal, hujan akhir jadi satu. Di Israel, kalau hujan akhir itu mematangkan panen. Jadi membuat panenan itu semakin matang. Artinya di sini ada kata-kata tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Hujan awal dan hujan akhir diberikan kepada bangsa Israel, kepada kita. Artinya dari awal sampai akhir hidup kita penuh berkat Tuhan. Amin. Dari awal kita menjadi orang Kristen dan akhir kita menjadi orang Kristen, kita dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dan menariknya begini Bapak Ibu, kalau kita ingat cerita tentang Pentakosta di Kisah Para Rasul, itu mereka kepenuhan Roh Kudus, benar ya? Nah, itulah hujan awal dan hujan akhir. Artinya kepenuhan berkat ini adalah kalau kita kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Saat Pentakosta, masa penuaian, ya kan? Nah, penuaian mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita memasuki masa penuaian. Penuaian yang berkelimpahan, hidup yang terus dipenuhi dengan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Ciri orang Kristen progres itu apa? Berkat. Tetapi kan tidak diukur dengan berkat saja Pak. Iya, tapi berkat itu menunjukkan juga wujud dari kita progres. Amin. Dari mereka kelaparan 5.000 orang, terus mereka kenyang, itu kan berkat kan? Bener enggak? Dari yang tidak punya apa-apa, hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, terus sepanjang kemarau itu berkelimpahan, itu berkat toh? Berkat kan? Jadi berkat itu juga menunjukkan progres dalam kerohanian kita. Kita bisa cek hidup kita. Seprono sprint dadi wong Kristen, aku ki ning undak-undakane lah berkatku. Saya dulu beli sepeda aja nggak bisa, puji Tuhan sekarang bisa beli motor, itu namanya berkat Tuhan. Dulu saya beli HP, boro-boro beli HP bunyi, saya nggak tahu bagaimana ini, apa ini ding dong, ini gimana ini, diserahkan ini, aku nggak tahu bagaimana ini bunyi, HP-nya bunyi. Tapi sekarang kita bisa beli HP dan sebagainya. Itu tandanya bahwa kita diberkati Tuhan. Nah, coba sekarang cek Bapak Ibu, ada nggak tanda-tanda kita ini bertumbuh dalam Tuhan dari berkat yang kita terima? Jadi kalau orang itu taat,
benar menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh jadi orang Kristen, pasti diberkati, pasti ono undak-undak aneh dalam berkat ini, amin. Lah nek seprono sprene dadi wong Kristen ono undak-undak aneh, saya berani katakan kekristenan kita tidak bertumbuh, kekristenan kita tidak progres. Yang ketiga, nah, yang ketiga, karakteristik orang yang berada di siklus kemenangan semakin dipulihkan. Nah, semakin dipulihkan. Kita semakin dipulihkan enggak? Ciri kalau kita berada di siklus kemenangan adalah kita ini mengalami pemulihan demi pemulihan dalam segala hal. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ada kata-kata apa Bapak Ibu? Aku akan memulihkan. Tuhan berjanji memberkati kita. Tapi kenapa janji itu nggak sampai kepada kita? Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita. Kenapa? Berkat sudah dijanjikan tapi nggak sampai kepada kita. Kenapa nggak sampai? Karena dicuri oleh iblis, oleh belalang itu. Nah, tapi hari ini Tuhan membawa kita kepada siklus kemenangan demi kemenangan. Amin. Tidak ada lagi di antara kita yang berada di siklus kekalahan, tapi kita berada di siklus kemenangan. Amin. Ikuti apa ini? Ikuti waktu Tuhan. Ini kala itu bangsa Israel di waktu belum bertobat, belum mencintai Tuhan, mereka diizinkan masuk dalam pembuangan, dan Tuhan yang mengizinkan tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ternyata belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip itu ibarat tentara, tapi yang mengirim siapa? Tuhan. Ternyata Tuhan mengizinkan belalang-belalang itu untuk memakan habis hasil daripada bangsa Israel. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita, tetapi iblis diizinkan Tuhan untuk mencuri berkat yang kita terima. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam ketaatan, karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Tapi manakala kita hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, maka siklus kekalahan itu berhenti, diganti dengan siklus kemenangan. Amin. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Bertobat. Kuncinya apa? Mengalami pemulihan. Saya perhatikan di Alkitab itu Yesus melakukan beberapa pemulihan. Catat baik-baik. Ya. Nah, ini akan menjadi tolok ukur, menjadi check and recheck koreksi kita. Sudahkah kita berada di siklus kemenangan? Siklus kemenangan artinya kita hidup dalam sorak-sorai, betul? Siklus kemenangan artinya yang kedua tadi apa? Hidup penuh berkat. Yang ketiga semakin dipulihkan. Nah, kita cek satu persatu. Nah, pemulihan itu saya lihat di Alkitab ada 6 pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, yang pertama pemulihan rohani. Dosa kita dipulihkan, dibereskan oleh Tuhan. Oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran kita akan firman Tuhan, maka rohani kita mati. Rohani kita apa? Mati. Artinya keterhubungan kita dengan Tuhan tidak ada lagi. Kita terpisah dari Tuhan. Itulah disebut dengan kerohanian yang mati. Tapi Tuhan Yesus sudah memulihkannya. Tuhan Yesus mengembalikan roh ani kita yang mati ini.
dosa yang membuat rohani kita mati itu dihancurkan dan rohani kita dipulihkan. Katakan amin. Pemulihan rohani atau pemulihan dari dosa ini karya terbesar Kristus, karya terbesar Allah. Itu sebabnya saya taruh nomor 1, ya. Jadi kalau rohaninya pulih, maka semuanya pulih. Itulah sebabnya Yesus Kristus memulihkan kerohanian kita. Yesus Kristus membereskan dosa-dosa kita. Yesus Kristus menghubungkan kita lagi kepada Allah. Itulah pemulihan rohani. Amin. Yang kedua, pemulihan jasmani atau sakit penyakit. Beberapa kali kita lihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, buta, apalagi kerasukan setan, bahkan sudah mati 4 hari pun Yesus bangkitkan, pulihkan. Amin. Nah, kalau kita berada di siklus kemenangan, pertanyaannya, kita sudah dipulihkan rohani kita belum? Kita tandanya rohani pulih apa, Pak? Kita gampang terhubung dengan Tuhan. Tandanya rohani saya pulih apa, Pak? Saya tidak berdosa lagi. Saya nggak jatuh bangun dalam dosa lagi. Itu dipulihkan. Yang kedua, pemulihan jasmani. Dulu kita lari kenceng, sekarang enggak. Bapak Ibu seharusnya nggak boleh gitu loh. Bener enggak? Ya, tapi kan itu manusiawi, Pak. Kita bukan berada dalam dimensi kemanusiawian. Kita berada dalam dimensi keilahian. Tapi kan itu kan kenyataannya begitu, Pak. Iya, tapi kan itu kan kenyataan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan percaya, Bapak Ibu, ya kan semakin tua kan semakin renta, Pak. Tidak. Lutut mulai pegel-pegel. Nek ngadeg ora iso langsung mlaku. Totose gitu. Ini nggak bener loh, Bapak Ibu. Tapi kan itu manusiawi, Pak. Dengar Bapak Ibu, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Mosok Kristus melakukan kriya-kriya? Mosok Kristus migrain? Halo? Mosok Kristus asam urat? Mosok Kristus asam lambung? Coba Bapak Ibu, yang benar mana nih? Kenyataan apa kebenaran? Ayo. Kenyataannya begitu, Pak. Iya, kenyataannya begitu. Tapi kebenarannya mengatakan, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kalau Kristus hidup dalam aku, harusnya kita sehat. Jasmani kita pulih. Amin. Sakit penyakit dalam hidup kita itu nggak wajar. Bilang kepada diri sendiri, sesungguhnya saya nggak boleh sakit, nggak wajar kalau saya sakit. Sekarang kita runut deh, kenapa Bapak Ibu sakit? Coba jujur diakui, kenapa Bapak Ibu sakit? Ayo coba tolong jawab. Yang sakit-sakit itu pasti ada penyebabnya dong. Masa tahu-tahu sakit gitu? Nggak mungkin dong. Penyebabnya apa? Ada yang salah dalam diri kita. Ya, salahnya apa? Pikiran. Apalagi? Pola makan. Apalagi? Pola hidup. Pola pikir, pola makan, pola hidup, apalagi? Itu aja Bapak Ibu. Kalau dari awal kita jaga pola pikir, pola hidup, pola makan, kita nggak sakit. Karena firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya lah mereka dari liang kubur. Amin. Inilah pemulihan jasmani. Ketika firman Tuhan kita terima, firman Tuhan kita simpan, firman Tuhan kita deklarasikan, firman Tuhan itu kita hidupi, maka sakit
apapun kita disembuhkan. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Liang kubur artinya apa? Mati. Orang Kristen tidak akan mati, tapi diluputkannya dari liang kubur. Kalau mati itu nggak hubungan lagi dengan Tuhan, kita hanya pindah alamat. Tidak ada kematian yang akan merenggut kita tanpa seizin Tuhan. Saya tolak dalam nama Yesus. Jadi orang Kristen yang berada di siklus kemenangan itu mengalami pemulihan rohani, pemulihan jasmani. Kita semakin sehat. Amin. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Amin. Yang ketiga, pemulihan emosi, mental, dan tekanan batin. Ya. Yang Yesus lakukan, pemulihan-pemulihan yang Yesus kerjakan itu menyeluruh. Rohani, jasmani, terus emosi, pikiran kita, mentalitas kita. Ya. Saulus itu emosinya berkobar-kobar, meledak-ledak ingin membunuh orang Kristen di Damsyik, benar ya? Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, emosinya dipulihkan Tuhan. Petrus juga begitu meledak-ledak. Petrus orangnya juga temperamental, tapi begitu mengalami perjumpaan dengan Yesus, emosinya diubahkan Tuhan. Stefanus dirajam batu sampai mati, tapi dia mengampuni. Ini menunjukkan emosinya, mentalitasnya dipulihkan, tidak tertekan batinnya. Ada orang Kristen yang tekanan batin, aku nggak ketemu karo kayak tekanan batin terus. Nah, seprono aku bebujuan karo kowe iku tekanan batin terus. Ada yang salah itu. Kabar baiknya hari ini Tuhan memulihkan emosional kita, Tuhan memulihkan mental kita. Nah, ciri orang yang berada di siklus kemenangan adalah apa? Emosinya pulih, mentalnya pulih, tidak ada tekanan batin, tidak ada luka hati, kepahitan, emosinya positif, tidak emosinya negatif terus. Kalau kita memikirkan orang lain dan negatif terus tanpa sadar, kita sedang ketempelan emosi negatif. Mental kita buruk, kita belum dipulihkan. Orang yang iri, dengki, benci, jahil, serai, metakil dan sebagainya, itu emosinya belum dipulihkan, mentalitasnya belum dipulihkan. Kabar baiknya siklus kemenangan sudah ada, is coming, sudah datang. Mari terima siklus kemenangan itu. Mari berada di siklus kemenangan itu. Jangan kita berada dalam siklus kekalahan. Orang Kristen yang emosinya negatif, mentalitasnya negatif, terus tekanan batin, tekanan batin, tekanan batin, tekanan batin, itu menunjukkan bahwa dia masih berada di siklus kekalahan. Hari ini dalam nama Yesus kita dipindahkan Tuhan dari siklus kekalahan menuju siklus kemenangan. Terima dalam nama Yesus. Amin. Saya tanya jujur, enak ora sih tekanan batin terus tuh? Enak nggak sih? Lah kok kerasan? Tekanan batin, emosi yang marah-marah itu enak nggak sih? Murah itu. Nah, tanpa sadar kita nggak kerasan loh Bapak Ibu tekanan batin itu. Kita nggak mau tekanan batin. Tapi kenapa kita nggak mau menyelesaikan sih? Ayo, gengsi. Kita lebih baik gengsi daripada mengalami pemulihan. Jujur jawab Bapak Ibu, kita neng-nengan itu enak gak sih? Biasanya jaluk tolong bu, tolong bu, tukok sabun. Saya ki arep jaluk tolong, iya ya, iya ya. Ajane butuh ki, iya kan? Saya guyu ki pengalaman ki. Nggak enak lah, tekanan batin, benci dengan orang itu nggak enak. Jangan kerasan.
Inilah masa-masa siklus kemenangan. Pulihkan mentalitas kita, pulihkan emosional kita. Jangan ada lagi tekanan batin dalam kehidupan kita. Jangan ada luka hati dalam kehidupan kita. Yang keempat, pemulihan sosial. Ada perempuan yang berzinah, ya, dia punya 5 suami, benar ya? Ketika ketemu dengan Yesus di sumur Yakub, dia berkata, seandainya kamu menerima air yang aku berikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Singkat cerita, si perempuan Samaria ini menerima Kristus, menerima firman-Nya, bertobat. Akhirnya si perempuan penjinah yang 5 orang suaminya ini dipulihkan harkat dan martabatnya. Bukan saja itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, si perempuan yang punya 5 suami ini, dia sekarang menjadi penginjil. Tahu enggak ceritanya? Dia begitu mendengar Yesus menyampaikan firman itu, dia bertobat dan dia ke kota. Dan dia sampaikan orang kota, dan orang kota akhirnya percaya pada Yesus. Inilah perubahan harkat dan martabat, perubahan sosial dari penjinah sekarang menjadi penginjil. Ketika kita berada di siklus kemenangan, Tuhan mengubah, memulihkan harkat martabat kita, sosial kita. Tuhan memulihkan harkat martabat kita. Itulah ciri kita kalau berada di siklus kemenangan. Yang kelima, pemulihan hubungan, kasih dan pengampunan. Orang yang berada dalam siklus kemenangan ditandai pemulihan hubungan. Hubungan kepada Tuhan itu tentu, itu pasti. Hubungan dengan sesama itu harus. Jangan bilang aku sudah berada di siklus kemenangan kalau hubunganmu dengan suamimu nggak beres. Jangan engkau bilang aku sudah hidup dalam siklus kemenangan kalau hubunganmu dengan tetangga kanan kiri keluargamu nggak beres. Karena Tuhan itu memulihkan hubungan kita. Amin. Pemulihan segala sesuatu Tuhan kerjakan. Saya ketemu dengan siapapun nggak masalah. Mau ketemu si A, si B, si C nggak masalah. Saya nggak punya perasaan apa-apa. Tapi ketika hubungan saya dengan Pak Budi nggak baik, kira-kira ke rumah Pak Budi saya mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Saya nggak baik. Nah, ciri orang yang berada dalam siklus kemenangan itu hubungannya dengan siapapun baik. Karena ada kasih, karena ada pengampunan. Saya tanya sekarang, hubunganmu dengan sesamamu, suami, istri, anak, keluarga, tetangga dan sebagainya baik enggak? Mari kita pulihkan hubungan kita. Yang keenam, pemulihan ekonomi berkat jasmani. Ya. Ketika Yesus sedang dalam pelayanan, dia harus membayar pajak bait suci kala itu. Dan dia nggak bawa uang. Dia berkata pada Petrus, Petrus, kamu mancing dan ikan yang pertama kamu pancing di mulutnya ada uang. Kasih persembahan buat saya dan kamu. Pemulihan ekonomi Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pemulihan ekonomi itu ciri kita hidup dalam siklus kemenangan. Itulah sebabnya dari awal tadi saya bertanya, adakah perubahan ekonomi dalam kehidupan kita? 5 tahun yang lalu ekonomi kita berapa? Kita bisa lo ngitung lo. Ekonomi kita semakin kesini semakin terpuruk apa tidak? Wah, tapi ini kan dunia sedang gelap Pak. Dunia boleh gelap. Dunia berada dalam siklus kekelaman, siklus kekalahan, tapi kita berada dalam siklus kemenangan. Kita dipindahkan dari gelap menuju terang Tuhan yang ajaib. Amin. Kesulitan ekonomi boleh ada di dunia ini, tapi itu nggak ngaruh sama kita. Amin. Amin.
Itu harus kita yakini Bapak Ibu. Nah, tanda ciri kita berada di siklus kemenangan adalah ketika kita pulih ekonomi kita. Bicara tentang pemulihan ekonomi, belajarlah untuk akurat dalam ekonomi kita. Saya dari awal pernikahan, ketika mendapat berkat Tuhan, saya sepakat, ayo ini per bulan dulu, ini untuk tagihan dulu, untuk ini dulu. Nah, kita kurangi, tidak apa-apa. Dengan kekurangan itu kita hidup sebulan ini. Amin. Nah, itu yang kami terapkan sampai hari ini. Jadi mari kita mulai mengalami pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dimulai dari kita memulihkan anggaran kita lebih dulu.